Kengerian horor yang penuh dengan jumpscare sampai sebuah drama pilu yang bikin ngilu, semua ada di bulan ini men. Dan pilihan dari film Indonesia bulan ini tentu menarik semua gitu. Sesuaikan aja dengan selera tontonan kalian ya. Pengen nonton film tapi bingung yang seru yang mana? Silahkan simak aja video ini di 9 film Indonesia terbaru bulan Januari tahun 2024. Film pertama ini bakal dibuka dengan yang horor-horor nih, dimana ada salah satu film yang ngasih sebuah kisah mainstream yang sering banget ada di Indonesia. Paku Tanah Jawa ada di sekitaran Gunung Tidar yang menggambarkan sebuah legenda pesugihan yang menyelimuti desa tersebut gitu. Hari ini sang sinden primadona dari desa itu haus akan kekayaan men, dan rela mengorbankan banyak pria yang terjerat olehnya tersebut. Kini ningrum sang anak yang menjadi imbasnya men, karena jadi bulan-bulanan dosa dari ibunya itu. Menawarkan pengalaman horor mencekam dengan sentuhan budaya Jawa yang sangat kental, Paku Tanah Jawa ini bakal menarik banget buat ditonton men. Dan lagi kisah yang mainstream kayak gini, selayaknya bisa ditonton oleh semua orang kok. Dilihat juga lah dalam trailernya yang penuh dengan vibes horor klasik di Indonesia gitu, yang tentu bakal nagih banget buat kalian tonton bersama dengan teman ataupun kerabat kalian. Bagi kalian yang suka sama film horor, apalagi di Indonesia, mending jangan skip film ini men. Catat di 6 Juni tahun 2024 yang udah tayang juga pada saat ini. Gak cuma ngasih horor aja, film Indonesia bulan ini bakal dipenuhi dengan film drama, yang mana dramanya ini bakal penuh pilu dan penuh pelajaran penting juga. Saat Menghadap Tuhan menjadi film paling pilu di bulan ini men, dengan 4 sahabat bernama Damar, Gito, Nala, dan Maya yang harus menanggung sebuah kehidupan yang rumit dengan terjalinnya sebuah tragedi pada pencarian makna pengampunan dari masing-masingnya itu. Bisa gue bilang ini film bukan film biasa men, ini film wajib banget buat ditonton oleh para remaja yang lagi cari identitas diri. Selain itu semua film dari Om Rudi Sudjarwo tentu adalah film yang penuh dengan pilu ya. Beliau kompak ngasih sebuah karya menarik yang berani ngangkat isu-isu kelam remaja di balik gemerlapnya masa muda gitu. Penuh dengan atmosfer kelam, film dramatis ini bakal bikin bulan ini penuh dengan air mata men. So silakan aja yang pengen nonton untuk catat tanggal tayangnya ya. Tepatnya di 6 Juni tahun 2024 yang tentu ada pada bioskopnya Indonesia minggu ini. Dia. Gak mungkin gak ada yang kenal Raisa ya. Penyanyi terkenal dari Indonesia ini bakal ngasih sebuah film biografi yang menarik untuk para penggemar musiknya itu. Bosan sama kisah seleb yang gitu-gitu aja, coba intip deh Harta Tahta Raisa ini. Di film ini bakal ngebongkar rahasia di balik kesuksesan sang diva pop Indonesia tersebut. Lebih dari sekedar konser megah dan lagu hitsnya itu. Film ini bakal ngajak kalian menyelami perjalanan Raisa dari kecil penuh dengan mimpi dan juga musik hingga menjadi penyanyi solo yang juga ternama. Inspiratif dan menarik bisa kalian temukan di dalam film dokumenter ini men. Dimana semua itu disusun dengan rapi oleh Soleh Solihun. Ya, kalian gak salah dengar kok. Komika sekaligus sutradara ini bakal garap ini film dokumenter men. Pastinya bikin penasaran ya. Penggemar musik-musiknya Raisa udah pastilah jangan sampai gak nonton ini film. Karena tersedia juga di 6 Juni tahun 2024 yang tentu hadir di bioskop Indonesia. Lanjutnya apa buat lu? Itu juga salah satu yang terlintas gitu, kayak abis ini mau ngapain ya. Nah ini lagi nih, sebuah drama Indonesia dengan sebuah kisah yang tentu penuh dengan konflik mainstreamnya tersebut. Dan by the way, ini film diambil dari kisah viral di Indonesia men. Ipar Adalah Maut ini mengisahkan pada sebuah rumah tangga yang harmonis dari Aris dan juga Nisa yang tadinya adem ayem mendadak jadi kayak api di musim kemarau gitu. Gara-gara kehadiran adiknya yaitu Nisa bernama Sirani ini. Aris yang tadinya suami idaman diam-diam malah kepincut gitu sama si Rani ini dan dengan gampang mengkhianati Nisa di belakangnya itu. Nisa yang curiga akhirnya membongkar rahasia perselingkuhan bejat suami dan juga adiknya itu. Rumah tangga mereka pun hancur berantakan dan membuat sebuah konflik yang sangat rumit. Ya, diambil dari sebuah kasus viral, ini film tentu menjadi bahan perbincangan hangat di sosmed men. Gue sendiri gak begitu tertarik ya buat nonton ini film, dan gue juga gak tahu gitu viralnya kayak gimana nih. Dan cuma tahu aja gitu, sekedar tahu aja, gak mendalaminya. Ditambah trailer yang begitu melodrama, gak terlalu bisa nyentuh gitu ke hati gue buat nonton ini film. Entah itu karena bukan ranah selera gue, atau memang gue sendiri udah muak gitu dengan film-film yang ngangkat kasus viral bukan jadi inspirasinya.
Tapi buat kalian yang penasaran dan suka dengan film melodrama, silakan deh catat tanggal tayangnya di 13 Juni tahun 2024 yang harus tentu hadir pada bioskop ya. Kamu masuk ke hidup aku, kini balasan kamu. Gak ada yang bisa dikenalin sama film yang satu ini men. Seri film ini udah satu Indonesia mungkin paham lah ya. Dan ini adalah seri baru dari versi lainnya. Dilan 1983 ini jauh banget dengan Dilan yang lainnya men. Dimana si Dilan ini baru berumur 12 tahun gitu. Dan ceritanya udah ikut bokapnya bertugas di Timur Leste 1,5 tahun di sana gitu. Membuat si Dilan ini punya pengalaman dan juga menariknya tersebut. Nah pas balik ke Bandung dan masuk sekolah lamanya, Dilan ketemu sama cewek baru nih. Namanya Meilian. Anak yang berasal dari Semarang yang juga keturunan dari Tionghoa. Cantik, pinter, dan bikin Dilan kepincut gitu. Dari sana Dilan sering main dengan Meilian dan sampai mau belajar bahasa Mandarin gitu. Versi alternatif lain lagi dari film Dilan men. Waduh, enough sih ya buat gua untuk ngikutin kisah Dilan lagi. Udah kemana-mana men. Dan udah beda banget gitu dari tujuan utamanya tersebut. Ini film sih buat kalian yang memang ngefans parah sama karakter Dilan ini. Kalau gua sih udahlah ya. Pembeda dari film ini sama film Dilan lainnya mungkin terdapat dari genrenya men. Yang lebih ke arah friendship tapi masih dengan bumbu cinta monyet yang menarik. Para fans Dilan yang memang tahan dengan versi bocilnya ini, coba deh nonton di 13 Juni tahun 2024 di bioskop. Tulis juga pendapat kalian pas udah nontonnya ya. Balik lagi di film horor dengan sentuhan cerita menarik untuk kalian ikuti men. Ini adalah salah satu film horor yang diantisipasi bulan ini. Jadi ya tungguin aja. Sengkola berfokus pada hidup sang pemandi jenazah bernama Ibrahim yang hancur setelah keluarganya meninggal secara misterius gitu. Trauma membuatnya berhenti bekerja, akan tetapi nasib pun berkata lain gitu men. Si Ibrahim ini balik lagi buat mandiin jenazah keluarga orang kaya yang diduga mati karena ilmu hitam. Kejadian tersebut membuat luka lama yang membawanya pada petunjuk mengerikan tentang kematian dari keluarganya tersebut. Rumah terkutuk dari keluarga sang orang kaya itu menjadi medan pertempuran sengit antara si Ibrahim ini dan juga sang iblis yang menghantuinya. Perpaduan horor yang fresh dan sebuah sinematografi mencekam yang baru. Gua rasa sih Sengkolo ini menjadi salah satu film yang memang menarik banget buat ditonton di bulan ini. Apalagi kalau kalian udah lihat trailernya ya, bakal penuh dengan nuansa yang mengerikan dan anehnya jarang banget gua rasakan di film-film lainnya gitu. Walaupun para cast-nya adalah aktor-aktor yang jarang gua temui di sebuah film Indonesia ya, tapi terlihat mereka bisa menghandle project besar dari film ini. Gak usah ragu buat nonton ini film men. Kalian bakal diberikan merinding gitu. Catat aja tanggal tayangnya di 20 Juni tahun 2024 yang tentu hadir pada bioskop. Kau ingin hancurkan aku Ibrahim? Mungkin film yang dibuat di genre history untuk film Indonesia akhir-akhir ini bisa dihitung jari gitu men. Dan salah satunya adalah film ini yang menarik banget buat kalian ikuti. Lafran Pane adalah pahlawan nasional dari pendiri HMI, menapaki liku-liku kehidupan penuh gejolak dan juga penuh dengan aksi gitu. Sejak muda ia memberontak untuk ketidakadilan pada resahnya melihat kaum muslim yang juga terpelajar yang jauh dari nilai-nilai agama gitu. Di tengah gejolak kemerdekaan Indonesia, Lafran pun memantapkan tekadnya untuk mendirikan HMI, organisasi yang memperjuangkan keislaman dan juga kemerdekaan tanpa terikat partai politik gitu. Menghadirkan sebuah kisah inspiratif yang dikemas dengan apik, menjadikan film Lafran ini bisa menghook gua untuk ngikutin kisahnya itu men. Trailernya sendiri bakal memperlihatkan sebuah kisah yang pilu dan penuh perjuangan dari Lafran Pane dengan sinematografi yang nostalgic yang keren abis gitu. Penambahan dari tata letak dan juga latar tempatnya juga menarik banget untuk dieksplor men, yang cocok buat ditonton sendirian di bioskopnya Indonesia. Ini film menarik banget men. Yang suka sama film histori silahkan aja tonton di 20 Juni tahun 2024 dalam tayangan seru di seluruh Indonesia. Dan kita harus melawan mereka. Satu-satunya film action yang anehnya akhir-akhir ini ngasih bumbu horor di dalamnya gitu. Mungkin lagi trennya kali ya, dan salah satunya adalah film yang satu ini.
Marni The Story of Wewe Gombel ini mengisahkan dari kisah hidupnya si Anissa, Rahayu, dan juga Aan yang berubah drastis saat pindah ke desa terpencil yang menyimpan legenda yang sangat mengerikan. Tak lama sebuah malapetaka pun menghampiri si Aan yang hilang saat maghrib gitu. Anissa dibantu oleh sang pemuda desa bernama Tama yang ikut mencarinya tersebut. Aan ditemukan dengan kejanggalan yang sangat aneh, men. Begitupun dengan Anissa yang anehnya pun mengalami hal serupa gitu. Menawarkan perpaduan horor yang mencekam menjadikan Marni ini adalah film yang unik banget buat ditonton, men. Kisahnya ya cukup bikin penasaran gitu, dan dilihat dari rumah produksinya sih ini film bakal all in juga ya dalam penggarapan visualnya. Cuma sayang nih, dialog dan naskahnya mungkin bakal sangat awkward banget. Dan elemen actionnya pun sangat gak kerasa, men. Gue lihat di trailernya biasa-biasa aja gitu actionnya. Jadi ya mungkin cuma gimmick aja ya. Dan memang bisa menggait para penontonnya untuk penasaran nonton ini film. Meskipun begitu, gue rasa film horor ini nggak bisa di skip juga, men. Jadi pengalaman tontonan aja gitu di 27 Juni tahun 2024 yang tentu hadir di bioskopnya Indonesia. Satu-satunya juga film animasi Indonesia bulan ini, men. Bahkan mungkin di kuartal ini ya. Gue salut banget sih sama animasi ini, ngasih cerita seru-seru terus. Si Juki the Movie Harta Pulau Monyet bakal mengisahkan kisahnya hidupnya si Juki ini, yaitu pemuda jenaka non eksentrik yang lagi apes dengan keuangan keluarganya yang semakin menipis gitu. Tapi di satu sisi juga Juki nemuin sebuah peta harta karun meninggalan dari leluhurnya, men. Bareng Profesor Junet, Babe, dan emak, Juki pun memutuskan untuk berpetualangan ke pulau misterius demi harta karun tersebut. Mau hiburan di weekend bareng keluarga, mungkin kalian harus nonton ini film, men. Salah satu film animasi terbaik dari Indonesia. Bakal hadir pada bulan ini gitu. Dan apalagi bakal diisi oleh voice over yang memang sangat terkenal semua di Indonesia. Selain dari filmnya ini memang seru, petualangannya pun bakal penuh dengan pesan moral gitu. Yang menjadikan para anak-anak kalian nih yang nonton ini film bisa lebih kreatif lagi gitu. Ajak keluarga kalian buat nonton ini film, men, yang rencananya bakal tayang perdana pada 27 Juni tahun 2024 yang hadirnya di bioskop Indonesia. Si Juki the Movie. Cuma itu aja update 9 film Indonesia terbaru di bulan Juni tahun 2024 ini. Film mana nih yang kalian suka di bulan ini? Silahkan komentar di bawah ini ya. Semua filmnya tentu seru-seru semua kok. Dan apalagi kalau kalian tonton di bioskop, pasti bakal ngena banget gitu. Yang suka kontennya silahkan like video ini ya. Dan sekian untuk hari ini, gue Ri pamit undur diri. See you in the next film.